Sore ini saya akan bicara tentang kasih, karena memang kasih banyak menutupi kesalahan. Kasih bisa memenangkan kita dalam pertarungan hari-hari ini dengan COVID-19. Dan ini bukti kita tidak bisa berjumpa muka dengan muka langsung, tapi kita jumpa muka dengan muka melalui siaran Facebook dan Instagram ini. Dan saya percaya kasihlah yang membuat saya mau bicara dan saudara mau mendengarnya. Mari sebelum kita masuk lebih dalam, kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini. Kalau hamba boleh menyapa sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan tayangan ini, baik melalui Facebook, Instagram, atau YouTube. Hamba percaya kami semua, baik hamba maupun yang sedang menyaksikan, punya antusias yang sama. Kami rindu kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu Bapa, di waktu yang singkat ini, dengan bahasa yang sangat sederhana, pakai hamba untuk menyatakan isi hatimu. Hamba mau bicara tentang kasih. Karena kasih banyak menutupi kesalahan. Kasih membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak, jangan satupun dari kami punya hati yang keras, hati yang berbantah-bantahan, hati yang memperdebatkan firman Tuhan. Tetapi lembutkan setiap hati kami, bahwa apa yang kami dengar, kami tahu Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang baik sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari buka Alkitab kita sama-sama, saudara. Saya memilih tema memang kasih, karena memang kita butuh kasih hari-hari ini. Kita butuh kemesraan, kita butuh cinta kasih Kristus dinyatakan di bangsa ini, saudara. Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, tentu sahabat-sahabat saya yang ada di Bogor, kita tidak jadi ketemu, tapi saya percaya lewat tayangan ini kita jadi berjumpa. Juga sahabat yang lain yang ada di Jakarta, teman-teman satu grup Israel saya yang juga mungkin sedang menyaksikan tayangan ini, baik juga semua yang ada di Manila, yang ada di Hong Kong, yang ada di Kuala Lumpur. Saya percaya saudara pasti akan menikmati firman Tuhan, akan diberkati. Juga saudara-saudara saya yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Medan. Terima kasih untuk semua yang tidak bisa saya sebut, yang di Surabaya, di Solo, dan di mana-mana. Mari kita nikmati firman Tuhan di waktu sore ini, saudara. Mari buka Alkitab kita di bagian Perjanjian Baru, 1 Korintus 13, ayat yang ke-13 menjadi landasan kita sore hari ini. 1 Korintus pasal 13, ayat 13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara, iman, pengharapan, dan kasih. Paulus menulis, tentu Paulus tidak menulis dari pikirannya sendiri. Pasti ada hikmat dari Roh Kudus ketika dia menulis ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita akan belajar. Kasih itu adalah perasaan. Kasih itu rasa sayang, rasa suka kepada, itu bicara tentang kasih. Nah, tindakan kasih dinamakan, itu namanya mengasihi. Jadi kasih itu adalah satu perasaan, cinta atau suka kepada titik-titik gitulah. Nah, tindakan itu dikatakan mengasihi, menaruh belas kasih kepada siapapun. Nah, kita akan belajar sebagai orang percaya, mari kita lakukan ini. Dan akan terjawab pertanyaan ini, mengapa kita harus mengasihi? Mengapa saudara harus mengasihi? Mengapa saya harus mengasihi? Mari kita lihat, mengapa kita harus mengasihi? Yohanes 3 ayat 16 menjadi dasar kita untuk membicarakan kasih. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan baik-baik, dikatakan karena begitu besar kasih Tuhan kita, sehingga dia mengaruniakan, dia mau turun ke dunia untuk membuktikan dia mengasihi, dia jatuh cinta kepada kita. Dia tidak hanya melakukan lewat kata-kata, tapi perbuatan, dan perbuatannya lebih luar biasa sekali. Dia membuktikan kasih itu di kayu salib. Kita sedang menjelang masa-masa Paskah. Tuhan ingatkan lagi, kasihnya luar biasa. Saudaraku, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya mau fokus pada bagian A yang dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara, mengapa kita harus mengasihi?
Karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi. Dalam bahasa pergaulannya, karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Itu sebabnya mengapa kita harus mengasihi. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saudara, hari ini kita ditantang. Bahkan saya berani mengatakan Tuhan menantang saudara dan saya. Beranikah dalam situasi seperti ini, saudara dan saya mempertontonkan kasih Kristus? Beranikah saudara dan saya memperlihatkan kasih Kristus kepada dunia yang sedang galau ini? Saya tahu setiap orang punya perasaan khawatir hari-hari ini. Tapi jangan biarkan khawatirmu mengalahkan kasih Kristus yang sudah melanda hidupmu. Jadi yang pertama, mengapa kita harus mengasihi? Karena kita punya Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengasihi. Yang kedua, mengapa kita harus mengasihi? Perhatikan baik-baik apa yang ditulis di dalam Matius pasal yang kelima ayat 44. Mari buka kitab saudara, Matius pasal yang kelima ayat 44. Sekali lagi, Matius pasal yang kelima ayat 44. Dikatakan begini, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi jelas, mengapa kita harus mengasihi? Mengapa saudara harus mengasihi? Mengapa saya harus mengasihi? Yang kedua, karena mengasihi itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Saudara dan saya nggak bisa lari dari perintah itu. Saudara dan saya harus mengatakan, ya Tuhan, saya harus mengasihi. Dikatakan Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu. Ini lebih berat lagi, tapi saya percaya ketika saudara menerima perintah Tuhan ini, maka semua akan lebih mudah kita kerjakan. Dikatakan perintahnya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, hari ini saya ingin katakan, saya tidak tahu, saya tidak pernah menemukan ajaran lain selain Kristus yang mengajarkan untuk kita mengasihi musuh kita, bahkan berdoa. Dan Tuhan Yesus membuktikan itu. Dia bukan hanya orang yang jago omong doang. Ketika dia berada di kayu salib, pada saat-saat terakhir dia masih berkata, ampuni mereka semua, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara perhatikan baik-baik, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, katakan, dia genapi semua. Sehingga nggak ada alasan kita berkata tidak bisa. Kita pasti bisa, karena bersama dengan Kristus, kita bisa, kita cakap, kita bisa melakukan segala perkara. Amin. Saudara, yang kedua, mengapa kita mengasihi? Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas, itu adalah perintah Tuhan Yesus. Kasih itu sangat luar biasa. Keunggulan, kemenangan orang-orang Kristen, karena kita diajarkan kasih yang begitu konsisten. Jadi yang pertama, mengapa kita harus mengasihi? Karena kita punya Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengasihi. Yang kedua, mengapa kita harus mengasihi? Karena itu adalah perintah. Di dalam Matius 22 ayat 39, ayat yang sangat terkenal sekali dikatakan demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara dan saya harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ketika saudara memaki orang, berarti sesungguhnya sebetulnya saudara sedang memaki diri sendiri. Semua orang perlu belajar, saya juga belajar. Seumur hidup kita belajar bagaimana cara menghargai orang, bagaimana cara mengasihi orang, bagaimana cara kita menikmati hubungan kita dengan Tuhan dirasakan oleh orang melalui sikap hidup kita. Jadi yang kedua kita sudah dapat hari ini. Mengapa kita mengasihi? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, mengapa kita harus mengasihi? Karena mengasihi itu adalah perintah Tuhan Yesus kepada saudara dan kepada saya. Saudara, kasih banyak menutupi banyak kesalahan. Lewat kasih kita bisa memenangkan banyak pertarungan. Oleh karena itu percayalah, sore ini waktu saudara menyaksikan tayangan ini, mulai taruh di hati saudara, mulai sadarkan hati saudara bahwa saya hidup ada karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Oleh karena Tuhan lebih dulu mengasihi, katakan dalam dirimu, aku akan mengasihi sesama. Karena itu adalah perintah. Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga. Di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15, Markus 16 ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Sekali lagi Markus 16 ayat 15. Firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mengapa kita harus mengasihi? Saya memilih ayat ini karena ayat ini cukup mengganggu perasaan saya untuk melihat apa hubungannya kasih dengan perintah Tuhan Yesus
untuk kita pergi ke seluruh dunia, untuk kita memberitakan Injil yang artinya adalah kabar baik. Karena Tuhan Yesus mau ketika kita bicara tentang Injil, tentang kabar baik, maka tidak akan pernah lepas bicara tentang kasih. Ketika kita bicara kabar baiknya adalah Bapa di surga turun dari surga untuk menyatakan cintanya kepada saudara dan saya, dan dia mau mati untuk membuktikan cintanya itu. Kabar baiknya supaya dunia mengenal kasih Tuhan. Mengapa kita harus mengasihi? Agar dunia mengenal kasih Tuhan. Mereka harus kenal. Mereka harus kenal apa yang dikerjakan oleh Yesus. Banyak orang hari-hari ini mencibir tentang Kristus, tentang Tuhan kita, tentang Yesus. Mengapa? Karena mereka nggak pernah tahu, mereka nggak pernah kenal. Kita tidak pernah memperkenalkan kasih yang ditawarkan Tuhan kepada manusia, agar manusia tidak jatuh ke dalam neraka. Karena kasihnya, dia mau membawa manusia semua rame-rame sama-sama untuk ke surga. Itu sebabnya kasihnya ditunjukkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia tidak musnahkan, tapi dia beri terus kesempatan. Bahkan dikatakan keturunanmu nanti akan menginjak kepala ular. Itulah sebabnya Tuhan menunjukkan kasihnya. Ketika dia memilih Abraham untuk menjadi satu bangsa, lewat hidup Abraham, Tuhan mau datangkan imam, nabi, atau rasul, atau orang-orang yang menyatakan kasihnya. Walaupun semua gagal sampai akhirnya Tuhan sendiri yang turun untuk mau membawa kita, memberikan jalan kepada kita. Lewat kasihnya, saudara dan saya akan diselamatkan. Itu sebabnya yang ketiga, alasannya mengapa kita harus mengasihi. Agar dunia mengenal kasih Yesus Kristus. Saudara dan saya punya tugas untuk memperkenalkan kasih Kristus. Dari mana? Mungkin nggak dari cara kita bicara. Mungkin kita nggak fasih lidah. Tetapi cara hidup kita. Orang harus mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Siapa itu Yesus Tuhan. Siapa itu Yesus Juru Selamat saudara dan saya. Yang keempat, yang terakhir saudara. Mengapa kita harus mengasihi? Mari buka di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perhatikan baik-baik. Bagian ketiga dikatakan dengan jelas, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Supaya orang mengenal, perlu diberitakan. Yang keempat, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Paulus menulis ini. Paulus berharap setiap pembacanya, karena Paulus menulisnya tentu dengan pertolongan hikmat dari Tuhan. Supaya dunia juga bisa menikmati kasih Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita baik, waktu kita bertolong-tolongan, baik kepada orang seiman maupun tidak seiman, orang sedang merasakan kasih itu benar-benar dirasakan, dinikmati. Jadi tidak hanya memberitahu lewat kata-kata, tapi juga dengan tindakan. Jadi mengapa kita harus mengasihi? Karena kita punya Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengasihi. Yang kedua, mengapa kita harus mengasihi? Karena mengasihi adalah perintah dari Tuhan Yesus langsung. Mengapa kita harus mengasihi? Tuhan Yesus suruh kita pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik, dan kasih ada di dalam kabar baik itu. Kita harus cerita. Nggak cukup cuma cerita. Ketika kita bicara tentang kasih, maka saudara dan saya harus memberikan itu agar dunia menikmati juga kasih Yesus Kristus. Dunia harus merasakan. Dunia harus merasakan kesejukan. Ada nikmat yang luar biasa seperti air yang turun, air terjun yang turun ketika kita kepanasan. Oh, nikmat sekali, saudara. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus adalah bertolong-tolongan menanggung beban. Saudara, saya sekali lagi ingin katakan, Paulus menulis ini dengan hikmat Tuhan, bukan karena kepandaian. Karena kepandaiannya sudah berlalu. Saudara masih ingat Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang setelah menjadi sampah. Aku lupakan itu semua, aku memulai sesuatu yang baru. Aku berjalan menuju, mengarahkan diriku kepada Kristus untuk menggapai mahkota, meskipun aku sampai berdarah-darah. Karena dia percaya mahkota itu akan jadi miliknya, dan milik semua orang yang merindukan. Jadi kasih bicara
orang juga harus merasakan, orang juga harus menikmati kasih Kristus lewat hidup saudara dan saya. Sore ini ketika kita duduk, kita menikmati kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, dengan waktu yang singkat, saudara, jangan pernah gentar. Ketika berita-berita terus mempengaruhi pikiranmu, ambil kasih Kristus. Maka kasih Kristus mampu menutupi semua berita yang mencemaskan hidup. Saya tahu, kami juga semua sekeluarga ada di rumah. Kami juga berusaha untuk tidak menjadi penyebar, atau setidak-tidaknya kalau kami keluar, kami tidak tersebar dari orang lain. Tapi seperti pagi saya katakan, mungkin virus itu sudah ada di rumah saudara. Mungkin virus itu saudara ada di diri kita, tapi karena antibodi kita yang kuat, kita terus masih bisa menang. Buat saya nggak peduli. Buat saya, ketika kita mengalami kasih Kristus, apapun yang terjadi dalam hidupmu, pasti itu atas seizin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kau akan mengatakan terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang melanda hidupku tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh apapun yang datang dari luar. Ingatlah selalu firman Tuhan yang berkata, roh yang ada dalam tubuhmu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, segala sesuatu yang coba datang tidak bisa memisahkan kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Karena saudara dan saya dirancang menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Percayalah itu, yakinlah itu. Jadi hari ini, sore ini saudara, ketika saudara menyaksikan tayangan ini, mari bersukacita, tersenyumlah, bersyukurlah bahwa kita punya Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi kita. Sebelum Dia memerintahkan kita untuk mengasihi, sebelum Dia memerintahkan kita untuk memperlihatkan kasih, sebelum Dia memerintahkan kita untuk membagi kasih itu kepada dunia, Dia lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Saya percaya sore ini, saudara menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan nanti jam 19.30, tayangan terakhir saya, saudara tetap ada di Facebook saya, Reo B. Panggabean, maupun di Instagram saya, Reo Panggabean. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di hari Minggu ini. Nanti terakhir jam 19.30. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat mengucap syukur. Karena kami punya Bapa yang mengasihi. Terima kasih kau buktikan kasih-Mu. Kau datang ke dunia ini. Dan bahkan sekarang adalah bulan-bulan di mana kami mengingat bagaimana kasih-Mu dinyatakan. Maka nanti di bulan April kami seluruh gereja di dunia merayakan penderitaan-Mu, pergumulan-Mu di Getsemani. Ketika kau katakan sudah selesai di Golgota, itulah kemenangan, itulah kasih yang luar biasa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu maupun pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih kau ingatkan lagi kepada kami, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Oleh karena itu Bapa, sore ini kami berjanji, kami akan mulai hidup mengasihi. Terima kasih Bapa, kau ingatkan karena kau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kau ingatkan lagi kepada kami untuk kami mesti harus mulai mengasihi, karena itu ada perintah. Terima kasih kau perintahkan lagi kepada kami untuk memperlihatkan kasih, bahkan membagi kasih agar dunia merasakan ada lembutnya jamahan kasih Kristus dalam hidup. Saudara, siapapun engkau yang ingin menikmati kasih Kristus, dan kau mau dipakai untuk menjadi sarana, menceritakan, membagikan kepada dunia tentang kasih Kristus, kau boleh taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa. Ambil waktumu 1-2 menit berdoa, katakan, Tuhan ini aku. Katakan mungkin hari ini kau khawatir dengan apa yang terjadi di seluruh dunia. Di Indonesia yang hari demi hari terus meningkat orang-orang yang kena virus corona. Katakan, Tuhan, apapun yang akan terjadi dalam hidup kami, hidup keluarga kami percaya kasih Kristus takkan pernah bisa dikalahkan oleh kasih dari manapun. Karena kasih Kristuslah adalah kasih yang utuh. Dunia boleh mengasihi tetapi sifatnya sementara. Tapi ketika kami punya kasih surgawi, maka kami akan menang menghadapi segala tantangan. Terima kasih Bapa. Kau lihat setiap tangan yang terletak di dada sebagai hamba-Mu, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah urapan yang baru turun atas mereka. Kasih Kristus kembali melanda mereka. Mereka akan mengakhiri, menyelesaikan tayangan, tontonan ini dengan penuh sukacita. Dan bahkan keluar membagikan kasih Kristus kepada setiap orang yang sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kehilangan sukacita. Biarlah kami menjadi sarana untuk bercerita bahwa kasih Kristus akan mampu mengalahkan dunia ini. Terima kasih Bapa. Ini syukur dan doa hamba-Mu. Semua hamba naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Saudaraku, sampai jumpa pada jam 19.30 malam ini. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.